Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tema 7, subtema kedua, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran yang ketiga. Mari persiapkan bukumu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa bisa menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan kaidah EBI dengan tepat. 3. Siswa bisa mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan tepat. 4. Siswa dapat memperagakan kuat lemahnya gerak tangan dalam tarian dengan lentur. 5. Siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. 6. Siswa bisa menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. 7. Siswa dapat memiliki pemahaman tentang berbagai produksi sandang sebagai bagian dari karunia Tuhan yang harus disyukuri dan digunakan secara bertanggung jawab. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan pokok-pokok informasi dari setiap paragraf. Caranya sama seperti ketika kita menemukan kalimat utama. Di sini Ibu Debbie sudah sajikan ya. Yang pertama, untuk paragraf 1, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Untuk paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf 3, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf 4, kain adat memiliki banyak fungsi. Paragraf 5, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti
beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Berikut adalah gerakan-gerakan yang dilakukan Dayu. Masih ingat ya, ini Ibu Debbie sudah jelaskan pada pembelajaran yang pertama. Gerakan yang dilakukan di sini ada untuk yang pertama, gerakan memintal kapas. Yang kedua, gerakan menenun pertama. 3, gerakan menenun 2. Dan yang keempat adalah gerakan menjemur. Setiap gerakan dilakukan 8 kali 1 hitungan. Nah, kalau kamu perhatikan setiap gerakan, ada gerakan yang dilakukan dengan kuat dan ada gerakan yang dilakukan dengan lembut. Jadi, kalau kamu ingin berlatih, kamu harus perhatikan ya cara-cara untuk melakukan gerakannya. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut. Nah, coba kita amati ya. Pada gambar ini, kita bisa menemukan bahwa motifnya ada yang bunga, kemudian ada yang berbentuk segitiga, lalu ada yang berbentuk lingkaran, kemudian ada yang berbentuk tumbuhan juga ya, yaitu dedaunan. Amatilah gambar berikut. Nah, coba kamu lihat, di sini ada 2 gambar yang berbeda. Satu gambar, dia bentuknya simetris. Maksudnya simetris, kiri dan kanan itu sama. Nah, gambar ini memiliki simetri lipat. Sedangkan gambar yang satunya, ini adalah gambar yang tidak simetris atau disebut gambar yang tidak memiliki simetri lipat. Kenapa? Kalau kamu lihat di gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak sama ya. Jadi kalau kita coba pun pada saat melipatnya, tidak semua bagian tertutupi. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi ketika kita melipat 2 bagian sama besar, baik itu atas bawah, samping kiri kanan atau secara diagonal, setiap bagiannya tertutupi. Yang kedua, jika lipatan saling menutupi dengan tepat. Dan yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Nah, ketika dilipat, kita bisa menemukan sumbu simetri yang membagi 2 bagian sama besar. Untuk tugas hari ini, yang pertama, tugas matematika. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui pada tabel berikut. Lalu, tentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar tersebut. Nah, jadi kamu buat dulu tabel. Nah, saran ibu tabelnya ukurannya besar ya, karena nanti kamu akan menggambar. Kemudian kamu gambar 5 jenis bangun datar. Misalnya untuk nomor 1 kamu ingin gambar bangun datar misalnya lingkaran. Yang kedua kamu ingin bangun datarnya persegi atau persegi panjang atau segitiga, terserah kamu ya. Kamu gambar, jangan lupa pada gambar itu kamu buat garis putus-putus yang menunjukkan simetri lipatnya. Lalu setelah itu untuk di kolom selanjutnya kamu tuliskan berapa banyak simetri lipat pada bangun datar tersebut. Apakah 1, 2, 3? Nah, sesuai yang kamu temukan ya. Jadi silahkan buat gambarnya dengan rapi ya nak. Jangan lupa buat garis putus-putus yang menunjukkan simetri lipatnya. Tugas yang kedua adalah tugas SPDP. Lakukan gerakan tarian menjemur dengan 8 kali 1 hitungan. Tugas dibuat dalam bentuk video atau foto pose yang jumlahnya minimal 4 foto. Nah, jadi ini adalah tugas praktek ya. Kamu praktek di rumah melakukan gerakan tarian menjemur. Nah, ini adalah gerakan keempat dengan 8 kali 1 hitungan. Jadi 8 kali 1 hitungan. Hitungannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Kamu harus sesuaikan dengan gerakannya. Kemudian pada saat kamu melakukan gerakannya, cara-caranya sudah Ibu jelaskan ya. Nah, minta tolong kepada orang tuamu untuk videokan kamu, atau jika kamu ada bermasalah, HP kamu bermasalah untuk mengirim video, kamu boleh buat kirim foto. Tapi fotonya itu tidak satu ya.
lebih dari 1 minimal atau paling sedikit 4. Jadi setiap pose gerakan yang kamu lakukan, kamu foto. Jadi ibu bisa kelihatan kamu benar atau belum benar saat melakukan gerakan tersebut. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.